Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlianti Kasim, Stambuk F551-19132. Di sini saya akan menjelaskan tentang All Gateway Microsoft Service. Microsoft Service memperkuat struktur modular yang sangat penting bagi tim yang sangat besar. Menurut Martin Fowler, ini adalah key benefit yang juga aneh jika dikatakan kelebihan, karena tidak ada alasan apapun mengapa microservice memiliki struktur modular yang lebih kuat daripada monolitik. Dalam arsitektur monolitik, pada umumnya sangatlah mudah bagi developer untuk melewati batas. Umumnya digunakan untuk mencari jalan pintas dalam mengimplementasikan fitur dengan lebih cepat. Akan tetapi, berakhir pada merusak struktur modular yang berimplikasi pada penurunan produktivitas tim. Dengan microservice, kita dapat mencampur dan menggunakan beragam bahasa pemrograman, framework, dan teknologi penyimpanan database yang digunakan. Selanjutnya itu pengertian microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API yang biasa terbentuk result API dan menggunakan protokol HTTP. Hal ini disebabkan karena klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API. Sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Ada banyak contoh API gateway yang beredar di pasaran seperti Express Gateway, COM, TYK, API Umbrella, dan sebagainya. Pada tutorial kali ini, kita dapat menggunakan Express Gateway yang dibangun di atas framework Express.js. Microsoft Service adalah sebuah service di mana service tersebut difokuskan untuk fungsi tertentu. Kumpulan service-service ini, bila saling berkomunikasi, dapat menjadi sebuah sistem yang besar. Dalam implementasinya, secara sederhana, kita harus memecah aplikasi yang ingin kita buat secara spesifik atau rinci dari sisi fungsionalitas. Selanjutnya itu ada manfaat microservice. Arsitektur microservice memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Pertama adalah arsitektur microservice dapat menurunkan tingkat kompleksitas suatu sistem. Dengan membagi-bagi setiap fungsi secara spesifik, kita sebagai pengembang dapat fokus pada fungsi-fungsi spesifik tersebut. Atau dengan kata lain, kita dapat memperkecil skop yang kita kerjakan. Yang kedua itu ada developer akan lebih fleksibel dalam menentukan tools yang lebih tepat untuk digunakan oleh suatu microservice. Ketiga, yaitu pembagian tim atau team splitting akan lebih mudah. Satu tim akan fokus terhadap satu microservice. Setiap tim tidak terbagi source kode dengan tim lain dan hanya terikat oleh interface yang didefinisikan di dalam service-service tersebut. Yang keempat, itu ada microservice memungkinkan perbedaan profil satu service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling up. Selanjutnya itu juga ada keunggulan arsitektur microservice, yaitu microservice memberikan fleksibilitas bagi developer untuk menentukan tools yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sebuah service tanpa harus memaksakan tools tersebut untuk digunakan pada service-service lainnya. Hal ini sangat memungkinkan karena antara satu service dengan service lainnya tidak tightly coupled atau digabungkan dengan erat. Komunikasi antara satu service di microservice dengan service lainnya umumnya dilakukan via messaging atau web service. Keduanya bisa diimplementasikan menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, microservice memungkinkan team splitting dilakukan dengan mudah. Satu tim yang menangani sebuah microservice bisa dengan mudah memisahkan dari tim lainnya, karena mereka tidak berbagi kode base dan hanya terikat dengan interface yang didefinisikan di dalam service-service tersebut.
Yang ketiga, memisahkan fungsionalitas dalam service-service terpisah menjadi service-service tersebut terisolasi satu sama lain. Dengan kata lain, resiko dan problem dalam satu service akan lebih mudah dilokalisir. Termasuk di dalamnya ada permasalahan dengan legacy system atau sistem warisan. Kemudian, aspek dalam microservice dibedakan menjadi 3. Where dan Wonderlight 2016, yaitu ada architectural yang terdiri dari brown text. Arsitektur microservice yang dibangun berdasarkan konsep-konsep share as little as possible, memanfaatkan konsep dari domain driver design yang disebut bounded context. Bounded context merupakan bagaimana pengelompokan service secara arsitektural. Bounded konteks mengacu pada bagaimana modul menjadi service berdasarkan fungsionalnya. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bernagas menangani berbagai request, mengatur request, manajemen API, authentication API, dan lainnya. Yang kedua itu ada technical. Deployed independently. Setelah service selesai dikerjakan, dapat langsung di-deploy tanpa menggunakan service yang lainnya. Ada scaleless independently, dapat mengembangkan service yang ada tanpa mempengaruhi service yang lain. Yang ketiga itu ada organizational, terdiri dari product non-project. Kumpulan dari beberapa service disebut sebagai produk, bukan sebagai proyek. Small teams, tidak memerlukan tim yang besar untuk membangun microservice. Decentralized governance, karena service bersifat otom, maka dapat mengatur dan mengolah sendiri service yang ada tanpa mempengaruhi terhadap service-service yang lain. Keuntungan yang dapat diambil dari microservice yang ada tanpa mempengaruhi terhadap service yang lain. Keuntungan yang dapat diambil dari microservice yang berkonsep sistem terdistribusi dan arsitektur berorientasi. Selanjutnya ada keuntungan yang dapat diambil dari microservice yang berkonsep sistem terdistribusi dan arsitektur berorientasi. Heterogenitas. Teknologi konsep microservice yang terdiri dari beberapa service membuat developer dapat memutuskan untuk menggunakan teknologi yang berbeda. Hal ini membuat kita dapat memilih tools yang tepat. Jika salah satu bagian dari sistem perlu peningkatan kinerja, developer dapat memutuskan untuk menggunakan stack teknologi yang berbeda yang mampu mencapai tingkat kinerja yang dibutuhkan. Selain itu, dengan microservice, developer dapat mempelajari atau menggunakan teknologi baru yang dapat membantu pekerjaan. Salah satu penghalang terbesar untuk belajar teknologi baru adalah risikonya. Dengan aplikasi monolitik, jika ingin mencoba bahasa pemrograman database atau kerangka baru, perubahan apapun yang akan berdampak pada seluruh sistem. Dengan sistem microservice, kita dapat memilih service yang dirasa berisiko paling rendah. Dengan belajar teknologi baru, developer dapat mengetahui teknologi yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Untuk menyimpan data, database digunakan tidak harus sama dengan database yang digunakan layanan sebelumnya, namun juga dapat menggunakan database yang sama. Hal ini dinamakan polyglot, mempersentase keuntungan yang dapat diambil dari microservice yang berkonsep sistem terdistribusi dan arsitektur berorientasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.